Kembali lagi di Saberha Menjas, sampean bertanya, hambanya menjawab, bersama dengan Ningrum yang akan menemani Good News Family di pagi hari ini sampai jam setengah 11. Dan juga tentu saja bersama dengan Ibu Evangelis Elizabeth Philip yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Karena judulnya kan sampean bertanya, hambanya menjawab gitu kan. Jadi kalau ada yang ditanyain kita jawab gitu. Yuk yang mau kirimkan pertanyaannya silakan di 081 225 225 949 ya. Atau 081575 800 949. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Bu Elis. Oke, pagi Ningrum. Apa kabar Ibu? Oh, dahsyat luar biasa. Tuhan Yesus baik. Amin. Ibu di Semarang ini? Iya, Ningrum. Aduh, bahagianya masih di kota Semarang. Masih di kota Iya. Semarang. Nah, iya. Belum tahu nanti sore atau besok gitu kan ya. Besok. Besok ya. Oke. Ya, dan buat Anda yang mungkin mau tanya silakan 081225 225 949 atau bisa 081575 800 949. Bu, ini langsung aja ya karena ini kita sudah punya pertanyaan nih. Boleh, silakan Ningrum. Pagi Bu Elis, pagi Ningrum, pagi. Pagi. Ada pendeta yang berkata, bumi dikuasai iblis karena Adam dan Hawa. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah setelah Tuhan Yesus turun ke dunia dan mati di kayu salib, apakah bumi masih dikuasai iblis, Bu? Terima kasih. Ada di bawah kuasa si jahat, tetapi setelah Tuhan Yesus datang ke dunia mengalahkan si jahat, dan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, rohnya diberikan kepada kita, kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepada kita orang yang percaya kepada Dia, sehingga kita berkuasa menaklukkan bumi. 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi dunia ini masih ada di bawah kuasa si jahat. Cuman buat kita yang percaya Yesus, coba Matius 28 ayat 18 Ningrum. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Nah, kuasa di surga dan di bumi yang ada pada Yesus diberikan kepada kita yang percaya kepada Dia. Matius 16 ayat yang ke ayat yang ke pengakuan Yesus, ayat 18 coba. Ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Terus, Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. perhatikan kata akan kuberikan kepadamu, ya, sehingga apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Ini kan bilang akan karena Yesus belum naik ke surga. Tapi setelah Yesus bangkit dan naik ke surga, sudah nggak akan.
sudah dikasih ke kita. Hmm. Maka apa yang kita ikat di dunia terikat di surga, apa yang kita lepaskan di dunia terlepas di surga. Oke, Ya. itu jelas. Dan Hmm. makanya kita bisa menaklukkan dunia ini. Dan kemudian di Wahyu 5, di Wahyu 5 Hmm. Hmm. ayat 9 dan 10. Wahyu 5 ayat 9, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap. Mereka kita, Mm-mm. mereka itu kita yang percaya kepada Yesus, ya. Ya. Bagi mereka dari setiap Tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi telah imam-imam. ya, telah membuat kita menjadi suatu kerajaan dan imam-imam bagi Allah. Terus Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. dan mereka, kalau saya katakan dan aku akan Hmm. memerintah sebagai raja di bumi. Hmm. Karena kuasanya udah dikasih ke kita. Ya. Tapi buat orang yang nggak percaya Yesus, ya dia ada di bawah kuasa si jahat. Hmm. Ya. Jelas ya? Hmm. Oke. Ya. Ini ada lanjutannya, Bu. Bu, pendeta juga berkata iblis dipenjara dan dilepas kalau sudah waktunya. Maksudnya apa ya? Bukan, maksudnya di penjara malah di penjara. Nanti di penjara itu kalau dalam kerajaan 1000 tahun. Dalam Hmm. kerajaan 1000 tahun itu nanti iblis dikerangkengi, di penjara. Hmm. Dan setelah kerajaan 1000 tahun selesai, baru iblis dilepas lagi. Karena di situ supaya untuk menunjukkan bahwa manusia berdosa bukan karena iblis lagi, tapi karena karakter. Kalau sekarang ini kan kita seringkali kalau dosa salah, kita seringkali mengambing hitamkan iblis. Kita Hmm. bilang tuh gara-gara setan tuh, Hmm. gara-gara setan nih loh, aku begini gitu kan. Tapi Hmm. nanti dalam kerajaan 1000 tahun kita udah nggak bisa mengambing hitamkan setan karena setannya udah di penjara. Hmm. Nah setelah itu baru dilepas balik. Hmm. Ya. Oke, ini yang mengirimkan pertanyaan semoga jelas ya apa yang disampaikan oleh Bu Elis yang dijawab di pagi hari ini. Semoga menjawab pertanyaannya. Kalau masih belum jelas silahkan bisa kirimkan lagi pertanyaannya ya. Belum jelasnya di mana, ingin lebih dijelaskan di bagian mana. Oke. Lanjut. Pagi Bu Elis, pagi Ningrum, pagi. Minta tolong dijelaskan Keluaran 28 ayat yang keempat. Oke, saya bacakan ya. Keluaran 28 ayat yang keempat itu, inilah pakaian yang harus dibuat mereka. Tutup dada, baju efod, gamis, kemeja yang ada raginya, serban dan ikat pinggang. Demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu, dan bagi anak-anaknya, supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Judul perikopnya itu mengenai pakaian imam, Bu. Iya, pakaian imam. Mm-mm. Ya, emang itu memang pada zaman dulu seorang imam itu harus memakai pakaian seperti yang ditentukan Tuhan. Mm. Itu loh. Mm. Yaitu ciri-cirinya seperti itu dari baju efod bla 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 bla. Semua udah terperinci itu hanya apa sudah langsung bisa diartikan. Mm-mm. Jadi memang pakaian imam zaman dulu seperti itu. Mm. Makanya di gereja tertentu itu masih imamnya masih pakai pakaian seperti itu. Mm. 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 Itu. Jadi Jadi itu memang aturan yang dibuat gitu ya, Bu, pada waktu itu. ya, 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 betul. Jadi kalau ayat ini memang berbicara tentang aturan yang dibuat untuk digunakan pada waktu itu, pada waktu eh,
zamannya Imam Harun itu gitu ya. Jadi imam itu memang harus berpakaian khusus gitu loh. Seperti Mm-mm, yang ditentukan Tuhan. Itu zaman dulu di Perjanjian Lama. mm-mm. Kalau Oke. nggak imam nggak boleh pakai pakaian seperti itu. Hmm. Oh, ini pertanyaannya lagi. Ragi itu apa, Bu, dalam pakaian, Bu Elis? Ragi dalam pakaian ini kalau terjemahannya mungkin ya. Ini kan ditulisnya kemeja yang ada raginya. Nah, ini kok ragi ada di pakaian, ada di kemeja. Mungkin terjemahannya yang sekarang ya. Nanti coba dicari ya. Oke, lanjut. Kita jawab pertanyaan selanjutnya. Nih Rom ingat nggak Apa, ragi Bu? tuh zaman zaman dulu kita kalau cuci pakaian itu dikasih apa? Dikasih kanji. Oh, iya, 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 iya. Di kanji biar kaku, hem putih Nah, itu. supaya kalau disetrika itu juga kaku. Mm, Satu. Yang mm, kedua, nyucinya gampang. Lalu langsung kotoran nggak nempel. bersih. Bersih. Mm, mm, mm. Ya. Oh, itu yang dimaksud ya. Ya, 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 ya. Nah, semoga jelas ya Bu ya ini yang bertanya atau Bapak nih yang bertanya tentang ini. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Itu kira-kira zaman dulu karena ini kan memang berlakunya pada waktu itu gitu ya dan semacam kayak aturan-aturan yang digunakan gitu. Ini enggak ada bukan sesuatu oh perlambang ini enggak sih ini memang letterlucksnya ini memang harus dilakukan seperti itu pada waktu itu. Oke. eh Sebentar. Oke. Eh, oke, ini karena agak panjang, saya coba baca ya, karena ceritanya yang mengirimkan ini panjang. Bu Elis, Ibu pernah bilang kalau dulu Ibu pernah divonis sakit dokter, tapi Ibu masih tetap hidup dan sehat sampai sekarang tanpa obat. Apa rahasianya ya, Bu? Apa Ibu ganti cara lain atau bagaimana? Jadi saya dan suami divonis dokter sakit jantung bawaan dan darah beku. Setiap bulan kami kontrol karena harus makan obat tiap hari. Seumur hidup pula katanya. Kan ngeri Bu, sejak saat itu kondisi kami semakin melemah dan memburuk. Terlebih lagi kondisi suami. Ini semua buat kami putus asa dengan kondisi kami saat ini. Sepertinya gak ada kesempatan lagi hidup buat kami. Bu, saya benar-benar gak sanggup lagi menjalaninya. Semua ini terlalu berat. Terlebih lagi suami sudah putus asa. Hampir 1 bulan ini kondisinya sangat buruk. Dia pasrah atas nasibnya. Dia nggak mau diopnam, maunya di rumah aja. Tapi masih selalu marah dan mendiamkan saya bila saya nasehatin. Karena menganggap saya orang yang tidak tahu apa-apa. Padahal kan yang muda nggak mesti bodoh dan yang tua nggak mesti serba pintar ya Bu. Bu, saya hanya bisa berdoa agar Tuhan mau memberi keajaiban kesembuhan dan selamatkan suami saya. Oke, itu. Oke. Karena tulisannya tuh banyak disingkat-singkat jadi Ningrum susah bacanya. Semoga maksudnya Hebat dong Ningrum. tersampaikan. Ningrum pinter dong. Bisa baca singkatan, mengartikan sendiri. Ya, gimana Bu? Yang yang pertama, kenapa Anda lebih mendengar perkataan dokter daripada mendengar perkataan Tuhan? Hidup Hmm, dan mati di dalam tangan Tuhan. ya, Ya kan? Perbedaannya ibu sama saya nggak sudah tahu apa yang dokter katakan, udah cukup. Terus saya mendengarkan apa kata Tuhan. Tuhan bilang gini, kamu tidak mati tapi hidup untuk menceritakan perbuatanku yang ajaib. Ya aku lebih percaya Tuhan lah.
Karena hidup dan mati itu di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Ya. Yang pertama. Yang kedua, saya sudah menyerahkan hidup saya ke tangan Tuhan. Saya cuma mikir gini, ya katanya hidup itu katanya mati itu keuntungan buat kita ketemu Yesus. Yang kedua, tapi kalau kita hidup untuk memberi buah, ya kan? Jadi perkara mau mati, mau hidup udah suka-suka Tuhan terserah. Yang penting selama aku hidup, aku memberi buah, hidup bagi Kristus, menghasilkan buah, gitu kan? Tapi kalau sudah waktunya mati, ya puji Tuhan, aku ketemu dengan Yesus, kekasih jiwaku. Saya mikirnya gitu. Yang kedua, itu di Filipi ya. Kalau di Wahyu dikatakan berbahagialah orang yang mati dalam Kristus, dalam Tuhan. Kalau asal kita matinya dalam Tuhan, bahagia kita, Bu. Nggak masuk neraka, masuk surga. Yang ketiga, Mazmur tuh bilang gini, berharga kematian orang yang dikasihi, ya kan? Puji Tuhan toh. Kata-katanya berharga kematian orang yang dikasihinya. Kematian itu katanya beruntung. Kematian itu katanya berbahagia. Ya udah, pikirin itu aja. Yang kedua. Yang ketiga, saya nggak urusan. Selama saya punya waktu, saya mau pakai waktu saya untuk sebagai kesempatan di mana saya masih pakai untuk hidup berguna, berdampak bagi banyak orang. Itu kan? Cuman itu, dan saya bergembira aja. Saya bersuka cita. Karena hati yang gembira, obat yang manjur. Ketika kita bersuka cita karena Tuhan, Tuhan justru akan memberikan apa yang diinginkan hati saya. Itu kan hatiku ya. Nah, yang keempat, saya ini pernah divonis sama dokter. Katanya juga dibilang klep jantung, gitu ya. Itu bawaan. Tapi saya juga nggak pernah peduliin. Udah orang mau divonis dokter kayak apa, orang nyatanya aku hidup sehat-sehat aja. Saya berenang juga bisa sampai berapa puluh meter bolak-balik, saya juga nggak apa-apa. Saya mau olahraga, saya mau apa juga nggak apa-apa. Udah biarin aja. Yang penting dibilang jantungnya ada begini gitu, nyatanya aku sehat kok. Nyatanya aku sehat. Nah, itu memang setan itu kerjaannya begitu. Mencuri iman kita lewat perkataan vonis dokter, membunuh pengharapan kita, dibuat nggak punya harapan sehingga tele-tele, terus tinggal dibunuh. Dia mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yang dibinasakan apa ya? Tubuhnya akhirnya. Jadi, ayo belajar. Dan nggak usah dinasehati, didoain aja suaminya. Yang penting ibu harus kuat. Nanti kalau dia lihat ibu kuat, kok ibu sukacita, ibu berbahagia, ibu bergembira. Nanti kan suamimu lihat, loh kok istriku happy-happy ya. Dia sama-sama sakit, dia sama-sama divonis, tapi kok dia bergairah, dia semangat, dia happy-happy, dia masih kelihatan bahagia. Pasti nanti dia akan nanya sama ibu, kamu kenapa kok begitu? Nah, di situ nanti ibu baru ngomong sama suami. Jangan sedih, Pak, gitu. Ya? Oke. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah keringkan tulang, gitu ya. Tulang. Betul kan? Jadi ketika semangatnya hilang, pengharapan yang nggak ada, itu yang mengeringkan tulang justru, gitu ya. Terus kemudian justru berasa yang ini itu gitu. Padahal sebetulnya tadi hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Perkatakan itu terus ya Bu ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Iya. Perkatakan firman Tuhan, percayai firman Tuhan, gitu kan? Mulainya dari mana? Dari baca firman dulu, gitu. Gimana kita mau memperkatakan kalau kita nggak tahu firman yang mana yang mau kita perkatakan? Betul. Jadi baca firman dulu, perkatakan dan lakukan. Itu. Terus aja renungkan itu di dalam hati kita, ya. Oke.
Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Adakah yang bertanya lagi? Silakan 081225225949 atau 081575 800 949. Mungkin ada yang minggu lalu nggak terjawab pertanyaannya. Silahkan gitu ya. Silakan bisa ingatkan saya lagi karena mungkin saya terlewatkan. Nah, jadi maafkan kalau misalnya ada yang kelewatan, monggo silahkan. Di 081225225949 atau 081575 800 949. Yeay, belum ada yang nanya. Ningrum aja berarti. Alah, bahagia. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalau nggak ada yang nanya itu antara antara begini Bu, antara bingung, ada kan kemarin gitu ya, ada orang gitu, aku tuh kalau mau nanya tuh bingung mulainya dari mana, masalahnya terlalu kompleks katanya. Kalau masalah Ya, kompleks itu harus diurai satu persatu, mulainya dari mana dulu gitu ya. Boleh deh dicari ujungnya dulu gitu ya. Ibaratnya kayak benang yang ruwet itu kan harus dicari ujungnya gitu ya. Nah, eh, nggak usah cari dulu yang ketemu yang mana. nah yang ketemu yang Cari mana? yang mana dulu. Yang kelihatan yang mana nih? Tarik dulu sebentar. Oh, ternyata nyangkut ke sana. Nah, di sana diurai lagi gitu ya. Jadi kalau ada yang nanya mungkin bingung nih, "Lu mau nanyanya dari mana?" Nggak apa-apa, dari yang kelihatan dulu apa yang dirasain misalnya sekarang gitu ya. Mulainya dari situ dulu. Nanti kalau udah ketahuan, oh ujungnya seperti ini. Nah, kalau nggak ada yang nanya seperti sekarang ini tuh antara tadi satu bingung mau nanya dari mana, yang kedua memang semuanya sudah baik-baik saja gitu kali ya, Bu? Ya, iya. Merasa, semuanya baik-baik saja dan merasa semuanya baik-baik saja itu berbeda sebetulnya. Nah, Oke, ini ada pertanyaan. Terima kasih sudah kirimkan pertanyaan. Pagi Bu Elis, pagi Ningrum. Saya mau nyambung eh, yang tadi, pertanyaan yang tadi. Walaupun ini pertanyaan dari orang lain gitu ya. Batasannya sampai di mana ya, Bu? Kita di mana kita yakin Tuhan yang tolong atau kita ikut nasihat dokter. Karena kan ada juga yang mengiman-imani tapi akhirnya salah. Terima kasih. nah, makanya jangan mengiman-imani. Baca firman, dapatkan firman itu secara rema. Hmm, Tangkap. hmm, Terus kita mulai perkatakan. hmm, Makanya yang menjawab persoalan kita itu adalah firman Tuhan. Nah, dalam masalah kita sebetulnya kita ini hanya butuh satu kata Tuhan. Tuhan itu maunya apa? Gitu hmm, kan? Nah, hmm, setelah kita baca Alkitab, kita dapat firman-Nya, ya udah itu diterima. Itu berarti kalau perkataan itu nancep di hati kita, tiba-tiba kayak orang buka mata kita, itu berarti firman itu berbicara sama kita. Nanti ketika direnungkan, dipikirkan, diperkatakan, itu tiba-tiba bisa menjadi pewahyuan buat kita. ya, ya. Batasnya ya cuman itu. Kita nggak boleh ngikut-ngikut, nggak boleh niru-niru orang Yes. lain ya. Yang Hmm, penting kita sudah ke dokter. hmm, Nah, ketika dokter sudah memvonis, itulah bagian Tuhan. hmm, Selama masih bisa diobatin dengan dokter, ya udah ikutin aja apa yang dokter bilang. Tapi kalau sudah mentok, ya oke. Tapi kalau buat saya mau ke dokter, saya juga berdoa dulu. Dan saya mau Tuhan yang pegang tangan dokter sehingga dia ngobati kita tuh nggak salah diagnose. Dia yes. ngobatin kita nggak overdosis gitu ya. Hmm, Ya betul. udah ngikutin itu aja. Batasnya itu ya. Hmm, Kita mengimani carpe diem enggak boleh. hmm, Itu hmm. nanti jadi batu sandungan itu. Ya, betul. Kalau saya waktu itu saya tanya kok. Hmm, Saya doa, saya dapat firman, ya firman itu yang saya tanggap.
Dan Ya, itu firman itu yang saya tangkap, yang saya perkatakan betul. tiap Ya, hari. Dan saya nggak mau mikirin keadaan saya karena saya sudah siap mati hidup di tangan Tuhan. Mati keuntungan bagiku. Selama aku matinya dalam Tuhan berarti aku berbahagia. Dan selama aku menjadi orang yang dikasihi Tuhan, kematianku ini berharga di mata Tuhan. amin. Hmm, ya, Karena kematian ini kan nggak bisa dihindari, Ningrum. mm-mm. Kematian ini semua orang akan menghadapinya, Yes, betul. ya kan? Mm-mm. Dan kasih kita ini sempurna ketika kita tidak takut terhadap kematian. Hari kematian itu nggak takut. Itu berarti kasih kita akan Allah itu nyata gitu. Di 1 Yohanes 4 ayat 17 kalau nggak salah. 1 Yohanes 4 ayat 17. Ya, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena Ya, sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. yes. Oke. Ya, Ya. ya ini kalau yang tadi bertanya sampai batasan mana, yang jelas adalah tetap ya, firman dulu deh, baca dulu, renungkan, perkatakan gitu kan. Terus nanti berdoa, Tuhan akan, tadi seperti Bu Eli sampaikan, Tuhan akan berikan rema itu buat kita gitu ya. Ini mau gimana gitu ya. Nanya aja, tanya Tuhan, berdoa. Dan ketika Tuhan jawab, kalau memang itu harus dilakukan ya, em, itu bukan bukan lagi kita loh. Itu sudah Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang sudah ambil alih gitu ya Bu ya. Ketika kita Ya. sudah menyerahkan sama Tuhan seperti itu. Makanya saya selalu ketika saya ngadepin sakit gitu, saya tanya Tuhan, Tuhan mau apa ini? Hmm. Udah suka-sukamu Tuhan. Pokoknya Mm-mm. aku jalanin aja maunya Tuhan apa. Mm-mm. Ketika Tuhan bilang, udah ini urusanmu dengan aku. Mm-mm. Ya udah, lewat penyakit ini kemuliaan Allah akan dinyatakan. Ya udah, aku siapin aja. Ketika Ya. tahun 2019 mata saya nutup satu, nggak Mm-mm. bisa melek, nggak bisa buka ini mataku yang satu ini nggak bisa buka. Mm-mm. Sempat dokter di Telogorjo semua sudah bilang syaraf 347 kena. Mm-mm. Terus ketika saya pergi ke Australia, profesornya juga bilang, iya nih, mesti diobservasi. Saya kan sudah nanya, Tuhan maunya apa? Itu kan? Terus Tuhan bilang, urusanmu sama aku. Aku mau cuma sikap hati kamu. Maka saya ngomong sama anak saya, udah ya kamu nggak usah ikut-ikut. Ini urusan mami sama Tuhan. Mm-mm. Jadi keputusannya di tangan mami sama Tuhan. Nah ketika profesornya di Australia bilang, kamu masuk rumah sakit, harus Ibu kepencet, nggak kedengeran nih, ke mute. saya tinggal pulang. Saya Mm-mm. terbang dari Melbourne ke dari Melbourne saya terbang ke Sydney. Nah, Mm. dalam perjalanan itu mata saya terbuka. Mulai mulai dibuka seperempat, 3 hari kemudian dibuka lagi 30%, empat Mm. puluh persen, berapa hari lagi dibuka lagi 50%, kayak orang ngintip gitu loh, Ningrum. Terus Ya, nanti berapa hari lagi dibuka lagi sampai akhirnya saya balik Indonesia mataku udah buka 100%. wow. Wow. Ya. Itu ya. Jadi tanya Tuhan itu adalah satu hal yang penting. Dari mana gitu ya. Jangan tadi kalau disampaikan mengimani mengimani. Kalau nggak ada dasarnya kita mau mengimani apa gitu ya. Kalau nggak ada ininya kita mau dasarnya apa gitu kan. Kita harus harus punya dasar yang kuat terlebih dahulu. Nah dasar yang kuatnya adalah janjinya Tuhan buat kita. Itu yang harus kita jalani. Kalaupun memang lewat lewat dokter itu akan harus kita lalui, ternyata memang Tuhan itu mau berproses dan berperkara dengan sikap hatinya kita kok. Gitu kan? Iya, Tuhan sedang berproses dengan sikap kerendahan hatinya. hati kita, kita itu semua terus. Ya, Ya, betul. jadi
Awalnya gitu. Waktu ningrum bulan Januari itu juga seperti itu gitu ya. Dari bulan Desember itu udah, Tuhan ini mau apa? Ternyata, remanya itu jelas sekali dari kisahnya Lazarus waktu itu. Buat Tuhan kalau mau menyembuhkan itu hanya sekejap, tapi proses menuju kesembuhan itu jauh lebih berharga di mata Tuhan dibanding prosesnya itu yang harus saya jalani, karakter saya yang harus dibentuk itu jauh lebih berharga dibanding sebuah kesembuhan yang Betul. sedikit dan itu Betul. ketika saya lewati itu ya rasanya ringan-ringan aja karena apa? Karena ya saya ngerti bahwa ini janjinya Tuhan nih buat saya. Ya udah itu yang saya pegang terus dan terus. Betul. Eh, Lewat harus staycation ya kita jalanin. Staycation di rumah sakit maksudnya. Iya, iya loh. Kadang-kadang ini kita harus ngalami itu karena itu proses Tuhan gitu loh, Ningrum. Ya, ya, betul, betul, betul. Dan setelah lewat itu baru kita ngerti betul gitu. Oh, ternyata ini loh maksudnya Tuhan gitu loh. Oh, ternyata ini loh. Nah, dan itu rasanya belajar sendiri seperti itu sangat luar biasa sih. Keren pokoknya. Lanjut. Iya. Oke. eh ini dari yang tadi tanya tentang jantung bawaan tadi, Bu. Bu, adakah firman buat kami ini? Nah, ya firman ada. Itu Mm-mm, itu di buku Alkitab gitu. Cuman ya. kan ibu dan bapak harus harus gitu kan. Nanti kalau saya yang ngasih, nah ikut-ikutan itu yang saya dapat. Itu Mm-mm, buat saya gitu kan. Setiap mm-mm. orang kan remanya sendiri. Betul, Cuman betul, kalau berbeda-beda. untuk firman umum ya monggo silakan Matius 8. Matius 8 ayat 3. Ketika orang kusta itu datang ketemu Yesus, Mm-mm. dia bertanya, Tuhan, Tuhan, Menyembuhkan. maukah engkau memulihkan aku gitu kan maksudnya aku percaya engkau kalau mau engkau bisa sembuhkan aku gitu. Baca aja Matius 3 ayat 8 ayat 3 Ningrum. Matius 8 ayat 3. Lalu, oh dari ayat 2 ya, Bu. Maka Ah, datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengelurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu nah, juga tahirlah orang itu daripada kustanya. ini orang kusta ini datang kan nggak dengan sikap sombong, tapi dia merendahkan diri dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan bisa memulihkan aku. Ya. Orang kusta itu tahu Yesus itu Tuhan. Dia tahu Tuhan Yesus bisa sembuhkan dia. Tapi dia datang dengan satu pertanyaan. Jika Tuhan mau, Tuhan bisa sembuhkan aku. Maka di ayat 3 Yesus mengulurkan tangan dan menjawab orang kusta itu dengan berkata, aku mau, jadilah kamu tahir. Maka seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Ya, nah buktinya Yesus mau sembuhkan ibu dan bapak, Tuhan mau. Tangkap dulu, Tuhan mau, ibu sembuh, Ya. normal. Nah, sekarang ayat 17. Matius 8 ayat 17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Jadi buktinya Yesus mau menyembuhkan kita, dia memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Amen. Udah dikerjakan loh ini sama Tuhan Yesus loh ya. Sudah. Udah loh, udah ditanggung, udah dipikul. Nah, makanya 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 Ayat ayat 24. 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh.
Selesai. Yes. It is finished. Ya. Eh, tapi kalau Ibu baca ini ya, ini kan secara umum gitu ya. Tadi yang disampaikan Bu Elis ini pada dasarnya yang harus dipercaya dulu bahwa Tuhan mau kita sembuh. Gitu ya. Tuhan mau kita Yeah. sembuh, kita pulih seperti sedia kala untuk kita melakukan bagian kita, mengerjakan gitu ya, pekerjaan-pekerjaan kita. Tapi ini secara umumnya seperti itu. Tadi ayat-ayat yang kita sampaikan. Tapi ibu juga harus baca terus firman Tuhan sampai temukan rema yang khusus. Seperti tadi yang saya ceritakan gitu ya. Saya khusus dapat dari kisah ini gitu ya. Itu khusus buat saya. Karena itu memang pesan pribadi buat saya. Nah, kalau ibu juga baca firman mungkin ada bagian gitu ya. Ada bagian khusus yang Tuhan siapkan buat ibu. Baca itu, pegang itu, lakukan itu gitu ya. Imani itu. Jadi ini juga menjawab yang tadi, bukan hanya mengiman-imani aja gitu. Oke, ada lagi? Silahkan 081225225949 atau 081575780949. Kita masih ngobrol nih. Tadi yang tanya batasannya mana, di mana kita yakini Tuhan yang tolong atau kita ikut nasihat dokter, semoga sudah jelas ya tadi. Hah? Terus apa, mengiman-imaninya itu gitu, semoga juga bisa menjawab pertanyaan itu. Kalau belum jelas atau masih ada yang ditanya belum jelas, tolong jelaskan bagian ini. Boleh, silakan. Enaknya tuh gitu ya. Jadi silakan bisa kirimkan lagi pertanyaannya sehingga kita bisa jawab secara tuntas. Jadi nggak bingung lagi gitu kan. Yuk silakan. 081225225949 081575780949. Monggo, silahkan. Tapi ternyata seperti yang tadi dijelaskan Ibu itu juga mematahkan pandangan. Kadang kan ada orang yang memandang gini Bu, oh kalau ke dokter tuh berarti imannya lemah gitu ya. Itu Enggak, sorry. iya kan Bu, ada orang Enggak, yang berpikir seperti itu gitu. enggak. Sorry, sorry. Mm-mm. Loh, pergi dokter itu juga harus beriman loh. Kalau nggak punya iman nggak bisa loh. Ya, betul, sepakat. Ya kan? Ya, Apakah Tuhan anti dengan dokter? Enggak. Dokter ada juga yang kasih kepandian Tuhan. iya, betul. Jadi nggak boleh salah. Dokter ada itu juga dia pinter bisa bisa jahit usus dan sebagainya. Itu juga Tuhan. Dan kalau dokter itu bisa jahit usus itu dia hanya mengerjakan berapa persen bisa rapat nutup itu tuh karya Tuhan loh. Kalau nggak karena Tuhan nggak bisa loh. Iya, betul, 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 betul. Pergi Sepakat. dokter itu juga butuh iman loh. Ya. Ada orang yang doanya hebat, Hmm. tapi suruh ke dokter nggak berani. Nggak berani, karena apa? Nanti kalau dokter ngomong begini, nanti kalau dokter vonis begini, takut. Itu namanya dia juga nggak punya iman kan? Betul. Iman itu tetap percaya bahwa Allah itu ada dan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Itu menjadi dasar pengharapan kita dan menjadi bukti dari apa yang tidak kelihatan. Hmm. Kalau sekarang kita divonis dokter nih, kalau kita divonis dokter ya, loh itu kita terima juga dengan iman. Kalau nggak punya iman udah geblak, udah semaput. Iya, Betul. disuntik itu juga harus dengan iman loh. Ya. Kalau nggak dengan iman gimana? Minum obat itu juga dengan iman loh. Yes. Kalau Betul. nggak punya iman kan gini, aduh ini obatnya racun apa enggak ya? Aduh aku minum obat ini mati gak ya aku ya? Loh, minum obat itu juga dengan iman. Ya. Segala sesuatu yang kita lakukan kalau tidak berdasarkan iman itu dosa. Jadi kita melangkah pergi dokter itu juga iman. Mm-mm. Ya. Jadi nggak boleh fanatik yang nggak karuan ya. Ya. Betul. Tuhan Uh-uh. bisa obati kita lewat dokter.
Tapi kalau memang Tuhan bisa buat mujizat, sangat bisa. Ada ke dokter, oh itu butuh iman, butuh kerendahan hati kita. Ya. Ya. Eh, Tuhan itu ya itu tadi gitu ya. Tuhan itu bisa bekerja melalui siapa saja gitu dan dokter itu tangan dokter yang digunakan untuk menyembuhkan itu juga Tuhan turut campur tangan di situ. Jadi itu yang harus kita pegang juga. Jadi kalau ada orang yang terus kemudian mengatakan, "Oh, ini," gitu ya. Ya, ya jangan seperti itu gitu ya. Itu harus harus kita bisa memisahkan nih gitu ya. Ini yang sebetulnya yang seperti apa. Oke, lanjut. Ada yang kirimkan WhatsApp lagi, silakan 081225225949 atau 081575980949. Oke. Ini ada pertanyaan, tapi saya agak sedikit nanti coba kalau saya keliru bisa silahkan dibetulkan ya dari maksud pertanyaan ini. Selamat pagi Bu, semua orang apakah perlu imajinasi yang positif untuk mencapai tujuannya? Dan apakah semua orang sebetulnya punya kuasa untuk bisa menyembuhkan penyakit? Yang dimaksud imajinasi positif ini seperti apa ya? Saya agak sedikit bingung. Tapi Bu Elis bisa nangkep maksudnya nggak Bu? Bayangin dengan hal yang positif gitu loh. Hmm. Kayak apakah positive thinking begitukah yang dimaksud? Heeh, heeh, heeh. Ini yang dimaksud imajinasi yang positif itu seperti apa? Kalau kami keliru tolong dikoreksi gitu ya karena atau dengan membayangkan sesuatu seperti itu untuk mencapai tujuan atau seperti apa? Oh iya, iya Yes, betul, betul, ya iya, iya. betul. Betul, betul seperti Nah, itu. itu positive thinking itu bagus juga. Tapi Hmm. sebetulnya yang jauh lebih tepat lagi ketika kita itu mendapat visi dari Tuhan. Terus Tuhan kasih kita, oh ini loh, kamu sembuh. Tapi Hmm. nggak semua orang loh. Biasanya kalau imannya nyampe, imajinasinya baru keluar. Hmm. Terus kita bisa bayangin gitu. Hmm. Kalau nggak dapat dari Tuhan itu memang bayanginnya susah. Bahkan kadang-kadang itu mau bayanginnya juga nggak kebayang gitu loh. Nggak Hmm. kebayang kalau nggak dari Tuhan duluan ya. Hmm. Kalau Iya. mungkin dari saya gitu ya, kalau seperti saya ini, saya saya nggak bisa membayangin kalau, oh itu nanti kalau saya jalan lagi dengan mata yang melihat, saya Hmm. bisa gini-gini. Enggak, karena saya nggak dapet itu gitu loh. Tapi Hmm. yang saya imajinasi buat saya, dalam kondisi mata saya buta, aku tetap bisa melakukan seperti hal normal gitu. Ya. Jadi imajinasi itu harus sebetulnya bukan dari diri kita sendiri ya. Harusnya memang itu dapat terima dari Tuhan, baru imajinasi itu keluar. Tapi kalau kita mau kembali lagi, mau positive thinking, mikirin sendiri, bisa juga. Tapi jangan salah loh, positive thinking itu belum tentu terjadi karena itu ambisi kita. Ya. Maksudnya, kalau nggak terjadi jangan kecewa. Hmm. Gitu. Kalau bisa gitu oke. Okay. Kalau bisa nggak kecewa oke. Okay. Jangan maksudnya jangan nyalain Tuhan gitu ya. Boleh boleh, nggak salah boleh. Tapi kalau nggak terjadi jangan nyalain Tuhan. Jangan gini Tuhan bohong. Tuhan aku sudah begini kok Tuhan nggak lakuin. Hmm. Jangan nyalain Tuhan. Ada Nangkep potensi ya? ke situ soalnya ya Bu. Ya, 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 ya. Ada potensi ke Bisa. menyalahkan Tuhan karena tidak terjadi kalau kalau seperti itu. Iya. Karena saya pernah gini. Satu kali saya pernah ditegur hamba Tuhan yang mengatakan Bu Elizabeth nggak usah keluar dari kamar. Deprok istilahnya bahasa Jawa itu deprok duduk di kamar
jangan keluar dari kamar sampai Tuhan menyembuhkan mata ibu. Saya digituin. Nah buat saya nggak bisa. Loh kok gitu? Tuhan itu bukan budakku loh, bukan babuku loh, bukan pembantuku loh, dia Tuhan loh. Itu otoritas Tuhan. Kalau Tuhan mau sembuhkan saya, apa yang nggak mungkin? Semua bisa. Tapi kan saya nggak bisa paksa Tuhan. Karena saya doanya udah bilang gini, kalau Tuhan mau sembuhin aku percaya semudah aku membalik telapak tanganku. Tapi kalau Tuhan menganggap aku baik dengan mata yang seperti ini, ya aku percaya itu yang terbaik. Aku pun tetap mau ngucap syukur. Nah, perbedaannya di situ. Bisa nangkep nggak ya Ningrum ya? Ya, 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 nangkap Bu, nangkap Bu. Eh, intinya itu adalah ketika apa namanya tadi kalau bisa dibilang bahwa kita ini Rema udah dapat dari Tuhan nih sesuatu gitu ya. Tuhan sembuhkan, intinya Tuhan mau sembuhkan gitu kan. Tapi persoalannya kadang-kadang kita yang sering kasih kali ketika kita maunya ngikut jalannya kita aja gitu ya. Maunya sesuai dengan maunya kita gitu, bukan seperti yang Tuhan mau. Nah, kalau kita mau jalannya seperti jalannya Tuhan, artinya Tuhan mau bawa kemana, lewat cara apa, lewat jalan apa, ya udah itu kita ikut aja gitu. Persoalannya seringkali yang kita imajinasikan itu bukan berasal dari Tuhan dan justru mungkin membuat kita jadi kecewa. Nah, ini tadi pertanyaan yang kedua, apakah semua orang sebetulnya punya kuasa untuk bisa menyembuhkan penyakit? Yang menyembuhkan penyakit itu kan Tuhan ya, Bu? Sebetulnya Mm-mm, iya Tuhan. Tuhan. mm-mm, Yang menyembuhkan penyakit itu Tuhan, mm-mm. bukan kita. Pertanyaannya aja yang mungkin kurang tepat ya. Apakah semua orang bisa sembuh? Gitu kan? Nah, heeh. Ya bisa. Apakah semua orang punya kuasa? Punya. Tapi tergantung dari Roh Kudus, ada karunia. Ada setiap orang yang hidup di dalam Roh Kudus itu kan karunianya ada. Tinggal Roh Kudus itu mau kerja dengan karunia yang mana itu menurut kerelaannya. Mm-mm. Ya. Nah, ini yang harus dipegang dan harus di ini ya. Oh, ini. Bu, ada seorang pendeta yang dia mengimajinasikan gerejanya akan besar. Maka kemudian benar-benar menjadi besar di seluruh dunia. Nah, eh ini tadi seperti yang disampaikan Bu Elis, ini awalnya harus dari visi dari Tuhan dulu gitu ya, Bu. Ya, kalau itu pasti dari Tuhan, pasti kayak Yonggi Cho. Dia bisa dia mengimajinasikan bahwa dia khotbah dengan pohon-pohon itu bagaikan orang. Akhirnya dia benar-benar jemaatnya puluhan ribu. Karena visi itu datangnya dari Tuhan. Bisa membayangkan begitu Tuhan. Kalau misalnya kita dari pelajaran positif thinking yang diajarkan dengan motivator zaman sekarang bisa boleh tapi kalau nggak terjadi jangan salahin Tuhan. Mm-mm. Ya. Itu kan yang terjadi pendeta, tapi ada berapa pendeta yang sudah berimajinasi bahkan sudah menyampaikan visinya tahun ini jemaat kita 10.000, ternyata nggak jadi. Ada berapa banyak pendeta lain yang bilang tahun ini kita akan membangun gereja di seluruh Indonesia 1.000 gereja. Hari ini jadi nggak jadi, banyak yang nggak jadi. Yang jadi ada tapi 1-2 karena itu benar dari Tuhan. Tapi kalau yang cuman ambisi pasti nggak jadi. Ya. Oke, lanjut. Bu, saya mau ikut. Oke, boleh. Apakah Tuhan bisa memakai semua orang untuk menyembuhkan orang lain? Bisa. Tapi apakah Tuhan mau pakai semua orang? Belum tentu, karena itu hak Tuhan, bukan keinginan manusia. Betul ya, Bu? Ya, betul. Coba gini aja, bayangkan gini. Kan tubuh kita ini bait Allah. Tubuh kita ini rumah Allah. Ya. Dan kita terima Roh Kudus.
Kenapa Roh Kudus itu digambarkan seperti seekor burung merpati? Kita bayangkan ya, kita lihat burung merpati. Burung merpati itu bisa terbang karena dia punya sayap. Dan sayapnya itu kanan dan kiri, dua. Sebelah kanan dan sebelah kiri. Dan sayap burung merpati itu tidak boleh satu, karena yang sebelah kanan lebih besar dari yang sebelah kiri. Nggak boleh. Harus sama besarnya, sama panjangnya. Sehingga dia akan terbang dengan sangat bagus. Nah, bayangkan, dalam diri kita ada Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu punya sifat dan punya karunia. Sifatnya kasih, hitung ya, sukacita, damai sejahtera, sabar, murah hati, baik, setia, lemah lembut, dan penguasaan diri. Hitung, ada berapa? 9. Itu satu, tapi terbagi dari 9 bagian, 9 rasa. Kalau kita boleh ngomong, punya 9 rasa. Nah, karunianya yang sebelah kiri, karunianya coba dihitung. Karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, karunia kesembuhan, karunia mujizat, karunia bernubuat, karunia menerjemahkan bahasa roh, karunia berbahasa roh, dan karunia membedakan roh. Coba ada berapa? 9. Ya udah, seimbang enggak? Ya. Seimbang. Cuman bekerjanya bukan menurut kita. Kita buka diri, izinkan dia berkarya dengan bebas dan leluasa. Terserah nih Roh Kudus mau kerja dengan yang lewat apa. Karunia kesembuhan? Boleh. Kalau bilang karunia kesembuhan berarti akan berangsur-angsur sembuhnya. Hari ini tambah baik, besok tambah baik, besoknya tambah baik lagi, kian hari bertambah baik dan jadi sangat amat baik. Tapi kalau Roh Kudus mau buat mujizat, orang seketika jalan, bisa? Oh bisa, boleh. Boleh, jangan batasin. Filipi 2:13 Ningrum. Filipi 2. 13. Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan Di dalam kamu. Di dalam, bukan dari luar. Tapi Allah mengerjakannya di dalam kamu. Baik. kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya udah. Jadi biarkan dia bekerja dari dalam hati kita, memberikan kemauan dan memberikan kerelaan sama kita, mana karunia yang harus bekerja. Ya. Yes. Jelas? Jelas sekali, sangat jelas. Oke. Amin. Lanjut. Pagi Bu Elis, pagi Ningro mau tanya, kalau kita berdoa minta pengampunan dosa, apakah dosa kita didetailkan satu persatu atau keseluruhan? Contoh, ampuni semua dosa-dosaku Tuhan. Terima kasih Bu. Ya, kalau nguceki pakaian itu kalau mau bersih beneran, ya mesti dipilah satu demi satu. Kalau cuma mau dicelup-celup-celup masukin mesin cuci boleh, boleh nggak dilarang. Tapi bersih bener apa enggak? Enggak. Betul kan? Yes. Mau pakaian ini, mau spray dimasukin mesin cuci. Dalam kondisi digulung nih, masih dalam gulungan, nggak udaran ya. Nggak lepasan ya, tapi masih dalam gulungan. Boleh nggak? Boleh, terserah kamu. Tapi bersih apa enggak? Enggak dijamin. Pasti dalamnya masih ada bercak-bercak. Tapi beda kan, kalau kita nyuci pakaian, kita urai, terus kita pilihin dulu mana yang kena percekan makanan, mana yang kena kecap, mana yang kena apa. Nah itu dikuceki satu demi satu. Kalau saya ya saya Halo Bu, suaranya hilang.
Halo. Iya, terlempar keluar. Kalau Halo, aku Bu. sombong, ya, Tadi, ya eee, Ningrum. suaranya Ibu sempat hilang. Eee, Sampai di Sampai mana? mana? Sampai kalau saya. Oh, kalau saya terperinci. Hmm. Tuhan tahu nggak? Tahu. Mhm, Saya nggak ngaku secara terperinci. Tuhan tahu nggak? Tahu. mhm, Tapi mhm, yang Tuhan mau itu kita ini merendahkan diri. Untuk mhm. ngaku dosa ini butuh kerendahan hati loh. Kalau Ya, nggak punya kerendahan hati kita nggak mungkin loh. Sama Tuhan itu aja butuh kerendahan hati loh. ya, Kita mesti terbuka. Tuhan ampuni kalau tadi aku mencuri. Tuhan ampuni kalau tadi aku bohong. Tuhan ampuni kalau aku eh, tadi sombong. Ampuni mhm, aku Tuhan, tadi aku marah-marah. Aku mhm, tadi iri. Tuhan apa? Kalau saya mau terperinci mhm. supaya clear satu demi satu tuh clear. Toh Ya, dosa kita diampuni kok sama Tuhan Yesus. Bukannya kita dapat enggak, diampuni. Jadi kalau saya ya, saya maunya terperinci. mhm. Jadi didetail satu persatu, sebutkan satu persatu gitu ya. Apa sih yang ganjel gitu? Ganjel istilahnya ya, kadang-kadang kan kita memang, ngeganjel banget ini adanya, aduh gitu ya. Tuhan Ya itu juga bisa gini kan, ya tak ampuni, tapi dosa yang mana? Itu kan, kayak ya, misalnya anak saya ini, sana, Mami maafin aku. Ya, Mami maafin kamu. Yang mana? Apa? Kamu lakuin apa? Gitu kan? Gitu loh. Jadi kita butuh kadang-kadang keterbukaan anak kita untuk berani mengakui kesalahan dia. ya, betul. Kadang-kadang kita tuh contoh lah ya kita sama orang lain katakan gitu ya. Kita minta maaf hanya sekedar minta maaf tanpa kita tahu apa sih kita salah apa gitu ya. Karena kita merasa ya udah maaf aja gitu kan. Karena merasa bahwa maaf itu menyelesaikan semuanya. Nah, dengan Tuhan juga kita harus buka-bukaan itu tadi bukan hanya sekedar Tuhan minta ampun gitu ya, selesai. Tapi tanpa sadar misalnya kita masih simpan sakit hati, kita minta ampun sama Tuhan, ampuni. Tapi kita lupa masih pelihara itu dan itu bukan bentuk penyesalan kita gitu ya. Nah yang Tuhan mau kan kita datang, "Tuhan aku masih sakit hati nih, aku minta ampun." Nah dari situ kita bisa punya kerelaan untuk mengampuni dan lain sebagainya. Ya semoga ini bisa menjawab pertanyaannya ya yang tadi kirimkan pertanyaan. Lanjut, pagi Bu Elis, pagi Ningrum. Bu, eee Pagi. saya mau menanggapi apa yang disampaikan Bu Elis. Saya juga punya keyakinan seperti Bu Elis dengan diberikan anugerah anak saya yang menderita kelainan genetik. Memang sejak lahir saya beberapa kali datang ke kebaktian yang ada kesembuhan ilahinya. Tapi memang Tuhan belum menyembuhkan. Sampai anak saya setelah usia sekolah SD, saya terus bilang, berdoa ya, minta kesembuhan dari Tuhan. Anak saya berkata, sudah doa terus tapi belum sembuh, Mah. Setelah itu saya katakan, "Nak, kalau Tuhan mau, pasti Tuhan bisa sembuhkan. Tapi kalau saat ini belum disembuhkan, percaya Tuhan punya rencana yang indah buat kamu." Dan anak saya jawab iya. Terima kasih. Nah, ditambahi satu, Bu. Nak, ngucap syukur ya. Iya. Nak, ngucap syukur ya. Tuhan udah dengar doamu. Mm, Tapi relakan ya, Tuhan mau kerjakan yang mana. Yang penting kamu percaya yang terbaik yang Tuhan akan berikan buat kamu. Ya, yes. karena bisa mengucap syukur itu merupakan suatu mukjizat yang luar biasa. Menurut saya ya, begitu kita bisa mengucap syukur dan kita berani menerima kedaulatan Tuhan, itu adalah mukjizat yang paling besar. Mm, Jadi anak ibu bisa luar biasa, cuman ibu nggak usah ngepus lagi dia. Ayo Tuhan, kalau mau sembuhkan bisa, bisa. Tapi ayo sekarang kita ngucap syukur sebagai tanda kita percaya Tuhan udah dengar doa kita. ya. Perkara Tuhan mau sembuhin apa enggak, yang penting kita udah ngucap syukur dan percaya
keputusan dia itu yang terbaik. Yes. Ya, puji Tuhan. Semangat Ya. Ibu. Tuhan Ya, berkati. pengucapan syukur itu adalah bukti penerimaan kita akan kehendak dan rencana Tuhan. Bisa dibilang seperti itu ya, Bu? Ya, Jadi kita mengucap syukur atas apa yang kehendak dan rencana. Lanjut. Selamat pagi, Bu. Saya pagi. saya sudah percaya Tuhan Yesus, tapi saya belum dibaptis karena suami saya belum percaya. Sekarang saya bingung apakah saya harus nekat baptis sendiri tanpa izin suami atau saya harus nunggu suami juga percaya Tuhan Yesus, Bu. Terima kasih. Ini masalahnya keselamatan itu pribadi lepas pribadi. Ya, Keselamatan itu enggak goncengan, kayak naik sepeda motor goncengan. Kalau suami selamat, istri katut. Enggak loh, sendiri-sendiri loh. Masuk ya. ke surga sendiri-sendiri loh. Tanggung Mm-mm. jawabnya sendiri-sendiri. Mm-mm. Jadi ya kalau anjurannya kalau keselamatan pribadi lepas pribadi ya nggak usah tunggu-tungguan. Mm-mm. Justru dengan satu orang, Kisah Rasul 16:31. Kalau dengan satu orang percaya dia diselamatkan. Ya, puji Tuhan, kita harus dalam satu keluarga Tuhan hanya cari satu orang. Karena dengan satu orang diselamatkan, seisi rumah akan diselamatkan. Kisah 16:31. Kisah Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Perhatikan, engkau. Dan engkau akan selamat. Gitu kan? Ya, Kita dulu yang selamatkan. ya. Terus disambung, engkau dan seisi rumahmu. Ya. Berarti yang selamat satu keluarga itu, yang selamat satu dulu. Yang Mm. diselamatkan satu dulu. Begitu dia selamat, dia bersama orang seisi rumahnya diselamatkan. Jadi sebetulnya membutuhkan keputusan iman dari pribadi ibu sendiri. Kalau ibu mau melangkah sendiri dulu, ya sebetulnya sangat bagus. Karena keselamatan satu, itu pribadi dulu. Mm. Yang kedua, dengan keselamatan ibu, ibu akan menjadi terang atau jadi garam untuk menyelamatkan orang seisi rumah. Ya. Itu kalau Kisah 31, 16:31 ya. Coba diulang, baca sendiri, renungkan sendiri. Kalau Roh Kudus berkata melangkah, ya ibu melangkah. Saya nggak paksa. Tapi ibu yang harus dapat terima ini sendiri. Melangkah. Ya. Yes. Mungkin justru dari situ tadi ya, suami akan terbuka hatinya, berdoa minta juga suami dibukakan hatinya. Tapi sekali lagi tadi, pada prinsipnya keselamatan itu pribadi lepas pribadi gitu ya. Ada dulu yang ngomong agak gandeng-gandengan gitu ya. Tadi kan. Jadi Iya. Saya eh, dulu begitu. Saya duluan. Saya ya, duluan. Saya lakukan itu, saya nggak ngomong kanan kiri. Saya lakukan sendiri, itu urusan pribadiku kok. Dan saya udah dewasa, jadi saya lakukan sendiri. Tanpa satupun orang tahu. Orang rumah saya tahu. Oh, begitu tahu rame udah. Tapi dengan saya diselamatkan, akhirnya mami saya diselamatkan. Selama adik saya, mami saya. Habis mami saya mulai meremen itu nenekku. Nenekku tiga-tiga dibaptis. Ya, nenek dari papi, dari mami, dari nenek angkatku gitu. Semua dibaptis. Mulai meremen kayak penyakit menular gitu ya. Itu meremen loh, merambat sehingga semua seisi rumah diselamatkan. Padahal dulu anti tentang saya luar biasa. Tapi saya mengenapkan Kisah 16:31. Ya, Tuhan ya. berkati. Mulainya dari Anda, gitu ya. Nanti keselamatan itu akan berlanjut. Tapi sekali lagi ya, tetap tetap lakukan punya iman dulu teguh gitu bahwa apa yang Anda lakukan ini benar-benar
harus dilakukan gitu kan karena anugerah Tuhan, terus kemudian itu akan lanjut. Persoalan orang lain mau ngomong apa itu, ya udah biasalah gitu. Gitu ya, Bu? Lah iyalah EGP lah ya. Tapi tapi sering kejadian gitu ya, dalam artian gini, udah percaya, terus karena tadi, karena banyak orang ngomong A, I, U, E, O gitu atau A, B, C, sampai Z, terus kemudian jadi goyah. Lah kalau kayak gini tuh gimana, Bu? Loh itu salah dewe. Kenapa kamu pelan nggak punya pendirian yang tetap gitu loh. Mhm mhm Kalau mhm makanya kalau nggak mau dengar orang komentar ya udah usah ngomong sama orang. mhm Misalnya dah ginilah, Ningrum mau pergi ke rumah makan. mhm Rumah makan itu kepengen, Ningrum merasa tertarik. Wih, rumah makan ini kok kelihatan enak. Ya mhm nggak usah ngomong orang-orangnya, aku mau makan ke rumah makan itu, aku mau makan ke rumah makan itu. mhm. Pasti akan banyak orang komentar. Ya, Jangan-jangan nggak enak. Jangan-jangan itu nasinya begini. Wah itu mahal. Nanti begitu komentarnya banyak kan. yes. Kalau saya nggak akan ngomong siapa-siapa, saya makan dulu. Mhm Setelah makan, saya baru cerita. Aku kemarin makan di rumah makan itu. Malah nggak enak loh. Begini-begini. Ya, kamu bilang gak enak, aku sudah makan tuh enak tuh buat aku. Ya udah Kak, selesai kan? ya. Keputusan pribadi nih, Rom. Yes, keputusan pribadi, mau pribadi gitu kan. Tekanan atau ya tadi perkataan orang itu ya anggap aja itu sebagai angin lalu. Tetapi yang paling pasti gitu ya, keputusan pribadi kita seperti apa. Tuh, yakin, teguh, berdiri di situ bersama dengan Tuhan ya udah jalanin aja gitu kan. Ini menyangkut banyak hal sih kalau ngomongin seperti ini karena kadang-kadang tadi ya em, apa sih, omongan orang itu kadang-kadang bagaikan angin yang meniup gitu. Iya, Ya kan, Bu? Bener kan? Tapi kalau kita tadi tertancap iya, kuat, ya mau orang ngomong apa gitu ya udahlah EGP tadi, emang gue pikirin, kan kalau kita ngomong gitu. iya. Makanya yang nggak tahan itu selalu cobaannya itu angin, Ya, ya kan? ya, Hujan nggak masalah, banjir nggak apa-apa. Begitu ada angin, gosip itu, dengar kata-kata orang itu yang banyak orang nggak tahan. ya. Oke. Eh, ada pertanyaan lagi. Pagi Bu Elis, saya mau tanya, bagaimana kalau Ah, suami saya beriman tapi suam-suam kuku? Dalam arti dia juga masih berdoa dengan keyakinan yang lain. Padahal dia sudah dibaptis waktu SMP dulu. Tapi semua anak-anak saya sudah dibaptis dan puji Tuhan tidak mendua iman seperti papahnya. Yang saya tanyakan apakah suami saya itu bisa diselamatkan? Ya makanya bisa diselamatkan asal dia tidak mendua hati. Mesti ditemuin dengan orang yang bisa menjelasin dia dan membuat dia punya iman yang mantap. Karena kadang-kadang orang itu nggak percaya mantap karena apa? Nggak kenal gitu loh, nggak kenal. Harus dikenalin dulu. Coba ada yang kenalin dulu lagi. Siapa toh sebetulnya Yesus ini? Nah, ketika dia bisa, orang tersebut bisa mengenalkan ke suami ibu dengan mantap siapa Yesus ini, memberi pengertian sama dia, baru dia bisa. Pasti bisa diselamatkan. Hmm. Nggak kenal, nggak sayang gitu ya. Iya, Iya kan? Nggak kenal, nggak sayang, dianya nggak tahu, terus kemudian nggak kenal, akhirnya nggak ngalami gitu, dan kemudian itu yang bikin bikin terus kemudian jadi tadi milih untuk mendua hati gitu. Nah, ini harus harus dibawa. Ini eh yang bisa mengenalkan ini maksudnya gimana Bu? Ke hamba Tuhan atau seperti apa? nggak harus. Pokoknya siapa aja yang bisa memperkenalkan dengan gamblang. Nggak Hmm. semua Mbak Tuhan bisa menjelaskan dengan jelas. Hmm. Tapi aja minta Tuhan kirim siapa. Tuhan bisa pakai siapapun kok. Ya. Oh, pernah Bu saya tanya, mengapa dia seperti itu? Jawabnya malah biar banyak yang menolong katanya.
Kenapa? Oke. Biar banyak yang menolong. Jadi tadi imannya belum hanya satu kepada Tuhan Yesus. Oh, berarti motivasinya yang nggak benar ini. Iya, biar banyak yang menolong gitu. Belum belum tadi bener belum kenal gitu ya, Bu. Iya. Padahal dia kalau sudah kenal yang di atas, nolongnya lebih tulus dan ikhlas loh. Tanpa Ya, embel-embel, tanpa pamrih loh. nggak ada imbal balik atau apa ya. Kamu ngapain aku, saya tolong kamu mau kasih aku apa gitu ya. Nggak ada hal-hal seperti itu. Iya. Nah, ini harus harus dijelaskan ya tadi dibawa kepada orang yang bisa menjelaskan. Cuman memang harus ketemu dengan. Tapi kalau orang-orang seperti ini susah nggak sih Bu untuk dikasih tahu karena dia sudah punya keyakinan tersendiri dengan hal seperti itu? Enggak. Enggak. Karena justru mungkin ke dia akan kebuka. Sebetulnya ditolong orang dengan ditolong Tuhan itu jauh enak ditolong Tuhan. Ya. Orang tolong ngincerit-ngincerit. Tapi kalau Tuhan nolong tuntas kan. Iya. Nah, lalu saya harus bagaimana ya Bu kalau saya tanyakan Kalau soal saya itu lagi, dia marah. Itu urusanku katanya. ya udah nggak usah ditanya. Nggak usah ditanya, didoain aja. Didoakan aja Bu agar Roh Kudus berbicara, terus Tuhan buka hatinya, seperti itu ya Bu ya. Ya. Jadi nggak usah disinggung-singgung lagi, didoakan aja. Berdoa, minta Tuhan sendiri yang berbicara, minta Tuhan sendiri Roh Kudus yang jamah, Roh Kudus yang buka hatinya. Imani itu juga Bu, percaya bahwa Tuhan akan kerjakan gitu ya. Dan yang pasti Ibu juga harus mengalami Tuhan. Karena dari pengalaman yang mungkin Ibu alami ini, suami akan bisa melihat, oh ternyata gitu ya, mengalami Tuhan itu suatu hal yang luar biasa. Nah, dari situ nanti bisa bisa berdoa buat Tuhan jamah suaminya, gitu. Oke, lanjut lanjut. Semoga jelas. Kalau ada yang masih mau nanya, silakan 081225225949 atau 081575 800 949. Selamat pagi Bu Elis. Mau tanya, bagaimana bersaat teduh yang benar setiap hari dalam doa dan merenungkan firman agar memiliki roh yang teguh? Terima kasih. Saat teduh yang benar, Mm-mm. teduh yang benar, terus Bagaimana bersaat teduh yang Ningrum, benar dalam Bu? saat teduh yang benar tuh apa tadi? Bagaimana bersaat teduh yang benar setiap hari Ya, dalam saat doa, teduh yang benar, setiap hari dalam doa dan merenungkan firman agar memiliki roh yang teguh. punya roh yang teguh adalah mendengarkan firman Tuhan. Saat teduh yang benar itu sebetulnya ya mendengarkan suara Tuhan ya. Karena gini, orang berdoa, ini yang harus diperhatikan. Apakah orang yang berdoa itu orang yang cinta Yesus? Belum tentu. Karena semua orang berdoa. Ya, Karena dia butuh Tuhan. ya, Dia butuh tolong. Dia butuh Tuhan memberkati, menjagai, melindungi. Bersaat teduh sebetulnya adalah orang yang memberi Tuhan untuk bicara sama kita, memberi perintah ke kita, hmm, merenungkan perintahnya. hmm, Nah itu harusnya. hmm. Jadi kalau saat teduh yang benar, ya baca firman aja. Baca firman, terus renungkan.
Setelah baca jangan langsung lari. Terus mulai renungkan. Tadi apa sih yang kita baca tadi? Kita renungkan, kita ucapkan, itu meditasi. Meditasi Kristen itu seperti itu. Meditasi Kristen bukan mengosongkan diri, bukan mengosongkan itu, tapi mengisi, merenungkan, dan memperkatakan firman. Baru setelah itu berdoa. Karena berdoa itu Halo Bu, yang terus Bu, suaranya Ibu putus-putus. Halo Bu, suaranya Ibu putus-putus gak jelas ini. terus Hmm. kita ngomong gini, minta pengertian. Masa Halo Bu, oke, halo. Ibu, halo. ya ningrum Nah, ini ini sekarang suaranya jelas. Tadi tuh putus-putus waktu ya waktu sampai di itulah meditasi secara Kristen. justru sekarang suaranya ningrum yang enggak jelas putus. Oke, ya sebentar, sebentar. Ini Ibu termute. Gimana Bu? Sekarang Ningrum jelas gak suaranya? Halo Bu, ke-mute nih. Oke, sebentar ya Guntur Seulia. Kita lagi ngomongin tentang saat teduh nih. Sebentar. Waktu kita tinggal sebentar lagi. Sedikit lagi, sedikit lagi, sedikit lagi. Halo Bu, masih belum ada suaranya. Masih ke-mute nih mic-nya. Ya, Ya, ningrum. dalam. Ya, Sudah tadi jelas? sampai mana tadi putus-putus suara kamu. Oke, iya sama. Ini grup dengerin suara ibu juga putus-putus. Sampai itulah meditasi secara Kristen, bukan mengosongkan diri, tapi Merenungkan dan memperkatakan firman. Itu hmm, meditasi. Nah, saat teduh itu seperti itu, dan saat teduh itu mulai pakai firman yang tadi dibaca, seperti orang ngobrol sama Tuhan. Tuhan ini tadi kok gini ya Tuhan ya? Loh kok bisa begini ya Tuhan ya? Gitu misalnya. Loh itu tadi kan Uria, apa namanya? Usang kan maksudnya baik ya Tuhan ya. Kan dia nggak kepengen tabut itu jatuh ya Tuhan. Tapi kenapa ya kok Tuhan marah sama Usa? Kok Usa malah dibunuh misalnya gitu. Coba bertanya. Mulai itu namanya apa tadi? Saat teduh. Nah, saat teduh itu seperti itu. Jadi mulai merenungkan, diperkatakan gitu ya. Itu sambil ngobrolin, diobrolin bersama dengan Tuhan. Itu saat teduh. Oke, ini ada kaitannya dengan doa. Kita baca. Ini mungkin terakhir ya. Yang lain yang belum terjawab kita jawab minggu depan deh. Selamat pagi Bu Elis dan Ningrum. Ada seorang pendeta mengatakan bahwa doa jam 3 pagi dikabulkan. Pertanyaannya, jam doa yang cepat dijawab pukul berapa? Terima kasih. Sekarang yang mau dituruti siapa? Kalau mau ngikutin pendeta itu ya ini ya kalau menurut saya doa di jalan aja. Saya lagi sambil jalan kaki aja saya doa Tuhan. Aku boleh nggak begini? Tuhan jawab saya langsung. Yes. Nggak pakai jam 3 pagi, nggak mesti jam berapa.
Enggak tuh. Yang penting itu iman kita itu tetap gelombang frekuensi kita enggak putus. Iya. Tetap nyambung. Selama selama gelombang frekuensi kita ini sama, saya dengan Ningrum ini sama, suara saya tetap didengar, Ya, suara saya tetap didengar dan Tuhan bisa langsung menjawab saya. ya. Bahkan seandainya Tuhan nggak bilang ya tidak atau tunggu, tapi Tuhan bisa langsung action, Ya. bisa. Yes. Jadi kalau Anda bertanya sama saya, Tuhan nggak punya jam, anytime, anywhere. Karena Tuhan nggak dibatasi jam. Enggak. Buat Tuhan ini kalau Indonesia ada jam pagi ada jam malam. Perbedaan antara Amerika dengan Indonesia perbedaannya selisih berapa jam? 14 jam. Misalnya begitu atau 16 jam atau berapa. Itu ada perbedaannya. Di Indonesia pagi, di sana malam. Di sana malam, sini pagi gitu kan. Masa Tuhan mau dikasih batas? Enggak tuh. Betul, betul. Ya, Enggak. Jadi ya. terserah Tuhan aja. Yang penting hubungan kita. Kalau bisa, kalau nasihat saya, frekuensi kita harus sama dulu. Selama kita frekuensinya sama terus, gelombangnya sama terus ya. Kita mau doa kapanpun, dimanapun, itu selalu pasti ada actionnya Tuhan. Betul. Eh, Ada actionnya Tuhan. saya Kemarin ini, ini, ya kenapa? Bu, lanjut Bu. Kemarin itu anak saya lagi kesaksian. Anak saya lagi kesaksian, dia terbang dari Jakarta ke Semarang. Itu pesawatnya mau jatuh. Di Pekalongan tuh pesawat sudah mau jatuh. Karena tiba-tiba hilang kendali, listriknya dan elektro ininya semua itu hilang. Mati itu langsung. Wah, dia teriak-teriak, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus selamatkan kami satu pesawat. Tuhan Yesus tolong kami. Itu sudah turun itu. Tapi dalam hitungan beberapa saat tiba-tiba listriknya nyala semua lagi dan itu pesawat kayak orang ada ada kekuatan Tuhan itu ya. Pesawatnya udah turun itu bisa naik lagi. Ketika semua penumpang udah selesai, karena anak saya sendiri itu pilot, dia datengin pilotnya. Dia bilang, kenapa Bung tadi, gitu kan? Oh iya Bang, tadi nggak terkendali udahan. Udah lepas kendali. Itu dia bilang itu tadi mujizat. Kalau enggak pesawatnya udah jatuh. Ya. Ya. Jadi dia teriak di pesawat itu dia teriak. Oh. Nggak ada jam khusus Tuhan bekerja. Iya, nggak ada. Nggak ada kayak Nggak jam ada, kantor jam sekian sampai jam sekian. nggak ada jam khusus, nggak ada tempat khusus. Nggak ada waktu khusus gitu ya. Ada. Eh, Ningrum itu sering banget gitu ya ketika merenungkan sesuatu itu justru Tuhan, Roh Kudus berbicara banyak itu justru di perjalanan gitu ya, dari perjalanan dari rumah ke kantor gitu ya, sambil bonceng sepeda motor itu banyak gitu ya. Dan itu bukan waktu khusus gitu, itu bener-bener waktu yang ya di perjalanan gitu dan itu bener-bener jadi rema yang kuat, itu bener-bener jadi sesuatu hal yang oh ternyata begini dan itu terus disambung gitu ya, nanya lagi ini gimana, dijawab begini dan itu menyenangkan sekali sih sebetulnya. Betul seperti yang disampaikan bahwa sepanjang ini masih terkoneksi terus itu akan dimanapun bisa gitu ya. Iya. Sepanjang itu terkoneksi sinyalnya, ibaratnya tuh kayak misalnya Anda dengarkan radio Good News gitu ya, 94,9. Sepanjang itu nggak geser, ya itu akan kedengaran terus gitu ya. Kecuali misalnya di tempat kita mati listrik, terus kemudian nggak kedengeran. Wah, ini karena putus gitu kan. Jadi sepanjang itu on connect gitu ya, sepanjang pada tracknya ya itu akan terus terdengar. Oke.
waktu kita habis karena memang habis ya, hari ini saya tidak bisa menambah jam karena nanti ada lagi yang harus masuk ini setelah ini, ada hal yang lain. Jadi mohon maaf untuk beberapa pertanyaan saya akan jawab di minggu yang akan datang ya. Jadi tetap di Saber Hamenja setiap hari Rabu. Ini pesan sponsornya Sekali ya begitu. nih Rum ya. Iya Bu, ini sudah 10.28. Nanti Nah, jam 11 ada talk show lagi soalnya. Nah, Bu, terakhir deh pesannya buat pendengar hari ini. iya. Jangan pernah takut untuk terus berbuat baik dan melakukan kebaikan. Ya. Sebab apa yang kita tabur, kita pasti tuai. Kalau kita menabur kebaikan, kita pun akan menuai kebaikan. Karena itu tetap semangat, lakukan firman, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Amin. Bu Aris terima kasih ya. Sama-sama, Ketemu minggu yang Ningrum. akan datang. Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih buat Anda Good News Family yang sudah bergabung bersama dengan saya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Ketemu lagi di minggu yang akan datang ya. Sampai jumpa.